Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast PKSS, Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan. Saat ini saya kedatangan narasumber istimewa yang jauh-jauh dari Kabupaten Karimun. Langsung saja saya sapa. Di sini ada 3 narasumber, yakni KSB minus dari bendaharanya ya. Yeah. Tapi di sini yang hadir adalah Ketua DPD PKSS Kabupaten Karimun. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga didampingi oleh sekretarisnya yang paling ganteng karena di tengah. Selamat datang Deng di sekretariat PKSS. Dan di sini juga ada Ketua Panitia Pelantikan pengurus DPD PKSS Kabupaten Karimun. Selamat datang semua deng-dengku yang ganteng hari ini. Meski hari libur, beliau jauh-jauh dari Kabupaten Karimun datang ke sekretariat PKSS. Kedatangannya tentu kita tunggu sudah 7 tahun. Bukan 7 tahun, tapi ini kedatangannya karena untuk membahas kita bincang-bincang soal persiapan pelantikan. Nah, di sini makanya hadir ketua panitianya. Nah, saya mungkin sebelum bicara soal pelantikan, saya mungkin ke ketuanya dulu nih. Mungkin boleh perkenalan diri dulu satu persatu, karena saya pun baru detik ini juga kenalan nih. Biar sekalian kenalan di sini kita. Mungkin dari Pak Ketua boleh menyapa dulu, perkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari DPD PKSS Karimun mengucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktu dalam podcast ini. Baiklah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Chandri Tata. Samping kiri saya sekretaris. Ya, boleh sekretaris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Kebetulan untuk DPD di Karimun saya dipercaya untuk mengemban amanah sebagai sekretaris. Dan Pak Ketua Panitia. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri. Saya Ja'far, jabatan penasihat di kepengurusan DPD Karimun. Sekaligus kebetulan ditunjuk jadi ketua panitia untuk acara yang kita rencanakan ini. Oke, siap. Mungkin nih bapak-bapak ini mungkin masih kurang kopinya. Jadi suaranya kurang kencang. Jadi di sini kita deng-dengku kita bawa santai aja podcast. Kita diskusikan soal PKSS di Kabupaten Karimun, nggak bakal keluar sampai ke Singapura. Kita bicara tentang Kabupaten Karimun aja. Mungkin untuk Pak Ketua, saya panggil Ketua Tata aja. Iya. Ya kan. Bagaimana dengan PKSS Kabupaten Karimun untuk saat ini? Antusiasme orang-orang kita, saudara-saudara kita dari keturunan Sulawesi Selatan sendiri menyambut kehadiran PKSS di Kabupaten Karimun. Alhamdulillah, dengan adanya kami bentuk DPD PKSS Karimun, antusias warga kita baik Bugis, Makassar, dan Toraja itu lumayan banyak lah. Banyak ya. Nah, kalau untuk sendiri, untuk warga Sulawesi Selatan sendiri yang ada di Kabupaten Karimun. Ini kan tadi Pak Ketua nyebutkan ada Bugis, ada Makassar, dan Toraja. Nah, untuk kepengurusan sendiri ini apakah semua sudah terlibat, baik dari Toraja, dari Makassar? Karena mungkin di Kabupaten Karimun kan beda sendiri, mungkin kebanyakan Bugisnya ya. Bugis, betul. Tapi kalau saudara-saudara kita dari Toraja antusiasme juga ya. Alhamdulillah, dari keluarga kita Toraja cukup mensupport untuk bergabung. Alhamdulillah. Jadi mungkin
Nah, ini untuk saat ini saya ke mungkin sekretaris, karena ini Pak Sekretaris kan yang lebih memahami, mungkin membantu Pak Ketua terkait kepengurusan maupun anggota. Nah, bicara tentang dua etnis ini, baik Bugis, Makassar, dan Toraja. Nah, kira-kira untuk kepengurusan dan anggota di Kabupaten Karimun ini, kalau disebut tadi antusiasme, kira-kira bocoran sedikit untuk pengurus dan anggotanya ini udah ada berapa persen ini, atau berapa jumlah yang sudah tergabung di PKSS Kabupaten Karimun? Baik, kalau untuk dalam kepengurusan, kebetulan PKSS kami bentuk itu kan masih dalam 3 bulan ini Pak Ketua ya, kalau nggak salah dalam 3 bulan ini. Jadi kami masih menghimpun anggota kita yang dalam 3 etnis ini. Tapi sebelumnya kan mereka sebelumnya ada persatuan baik dalam kesukuan mereka. Jadi kami mencoba untuk menjalin komunikasi, merangkul mereka, dan alhamdulillah sampai pada saat ini untuk kepengurusan di DPD PKSS sudah berjumlah 60. Tapi itu belum kami masukkan. Tapi itu akan bertambah lagi. Insya Allah akan bertambah karena ini yang masuk dalam kepengurusan. Ya, maksud kami ada yang dalam penasihat kan ada 5, misalkan dalam ketua ada wakilnya 5, itu dalam kepengurusan inti aja. Tapi itu belum merangkul istrinya, belum kami masukkan dalam itu. Oh, dan targetnya bakal ke situ? Insya Allah kami berusaha. Kembali juga saya menambahkan yang tadi pertanyaan dari Bapak yang masalah antusiasme masyarakat yang ada di Karimun. Dengan adanya PKSS tadi, artinya kalau bagi kami, kenapa ini kami harus bentuk, kami ingin sesuatu yang belum tersentuh, ingin kami capai sesuai dengan tujuan kita berorganisasi. Jadi bukan hanya kepada keriangan ketika pelantikan. Jadi kami berusaha untuk merangkul semuanya, kegiatan-kegiatan yang seperti alhamdulillah kami udah melakukan beberapa kegiatan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi menjadi semangat atau spirit kawan-kawan untuk bergabung kepada paguyuban yang kita bentuk. Artinya untuk khusus PKSS di Karimun ini sendiri, cara atau strategi untuk menarik saudara-saudara kita dari 3 etnis ini sudah memulai langkah-langkah positif ya. Iya. Dengan mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mempererat silaturahmi. Iya, betul. Artinya itu tentu jadi contoh yang baik nanti untuk kabupaten dan kota lain kan. Iya. Artinya karena PKSS ini sebagai wadah yang baru, dan perlu juga menunjukkan diri lah artinya. Iya, betul. Ya kan? Tunjukkan diri dulu, baru mereka akan menilai dan lalu kemudian masuk, ini bagus. Nah, kalau untuk sendiri untuk tokoh-tokoh kita yang ada di Kabupaten Karimun, bagaimana melihat kehadiran mereka menilai tentang keberadaan PKSS di Kabupaten Karimun ini? Sebelum kami membentuk, otomatis kami itu, saya dengan ketua, begitu pula dengan Pak Bendahara kami, sebelum kami membentuk paguyuban ini, langkah yang pertama kami lakukan itu mendatangi tokoh-tokoh yang betul kami tokohkan. Artinya kami permisi, karena mohon maaf, mungkin sebelumnya kan ada paguyuban yang terbentuk. Dari dasar itu kami mendatangi tokoh-tokoh yang udah kami anggap betul-betul tokoh, minta permisi bahwa kami membentuk itu bukan berarti kami akan melakukan sebuah persinggungan atau tandingan. Lebih kepada kami ingin berbuat. Itu kami selalu. Artinya banyak wadah makin bagus. Iya. Seperti yang kemarin waktu silaturahmi di Sekre ini kalau nggak salah. Itu ada yang saya tangkap
dari pembahasan atau kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Pak Haji Masrur Amin, Ya, Ketua DPW ya. Ketua DPW, bahwa ini dibentuk seperti halnya dua seperti Kota Batam dan Wali Kota. Jadi mudah-mudahan harapan kami dengan terbentuknya dua wadah tersebut ada persaingan yang bersifat positif. Di sini melakukan, seharusnya yang di sebelah juga merasa, saya harus melakukan. Jadi itu lebih kepada yang diuntungkan adalah anggota. Artinya sama-sama memancing hal-hal Sama-sama yang positif. mancing. Nah, dan itu saya jelaskan kepada ke tokoh-tokoh yang orang tua kita Bugis, dan mereka menyambut baik akan hal ini karena memang harapannya kan seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, kembali ke Pak Ketua Panitia ini. Karena tanggal 12 ya pelantikannya. Insya Allah. Nah, ini kan udah waktunya mepet nih. Kalau nggak salah sekarang tanggal 10. Nah, ini tinggal 2 hari lagi ya Pak Ketua. Ya? Nah, itu kan berlangsung kalau nggak salah malam Rabu ya, Selasa malam tanggal 12. Nah, sejauh ini persiapan panitia pelantikan bagaimana Pak Ketua? Berapa persen ini sudah persiapannya? Baik, terima kasih. Untuk perencanaan pelaksanaan pengukuhan ya. Iya. Kalau Bapak mempertanyakan sudah berapa persen? Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada seluruh anggota yang sudah kami bentuk sebelumnya untuk bagaimana membantu saya untuk mensukseskan acara ini. Dan sampai sekarang bekerja? Alhamdulillah. Dan kalau untuk persentase saya udah mungkin 80% lah, tinggal lagi ada yang seperti benderanya yang belum terpasang, dan mungkin insya Allah sore ini kami rapat dan malam ini kami kerjakan selesai ya. Insya Allah. Insya Allah selesai. Dan acara pelantikan itu digelarnya di mana Pak Ketua? Ya, alhamdulillah acara ini kita akan gelar di Hotel Aston lantai 7, insya Allah. Dan itu perlengkapan di dalam udah rampung saya rasa, termasuk spanduk di balkon di belakang kita nanti. Insya Allah sudah. Nah, kalau untuk di pelantikan pengurus DPD PKSS Kabupaten Karimun sendiri, ini kan melekat soal adat istiadat sendiri Sulawesi Selatan. Nah, panitia untuk pelantikan ini apakah akan menampilkan seni budaya tentang Sulawesi Selatan di pelantikan DPD PKSS Kabupaten Karimun sendiri, Ketua? Oh ya, itu jelas sesuai dengan tema kita ya. Karena kita ini temanya membawa memang temanya Bugis. Dan adat Bugis itu semestinya ditampilkan dan kami sudah persiapkan. Dan kami sudah rembukan sama ketua juga sekjen kita bahwa akan ada tradisi seperti tari penyambut tamu. Terus ada silat Bugis khususnya. Iya, silat Bugis insya Allah. Dan untuk dua etnis ini seperti Makassar dan Toraja, apakah akan ada penampilan juga atau mungkin dilibatkan dalam penyambutan mungkin tamu-tamu kehormatan nanti yang hadir? Oh ya, kalau untuk kesukuan dari Toraja kita itu ada, kita sudah, dan dia sendiri yang minta bahwasanya dia akan menampilkan tradisinya dari Toraja. Mungkin setelah acara nanti ada tarian dari dia juga. Kalau untuk Makassarnya udah jelas gabung sama kita karena mereka juga sudah kami rangkul untuk jadi semua panitia. Jadi panitia. Karena kan ada perbedaan nih. Saya nggak mau menyebut wadah kita yang lalu, tetap kita cintai. Namun kan ada perbedaan dengan PKSS saat ini. Artinya perbedaannya ini kan lebih jelas melibatkan 3 etnis. Artinya ada Bugis. Nah, tapi untuk PKSS saya ingin membalik nih. Ada Toraja, ada Makassar dan Bugis. Ya kan begitu. Artinya mungkin mohon maaf tanda kutip mungkin
soal keterlibatan Toraja untuk dilibatkan. Ini kan sedikit dulu mungkin kurang dilibatkan. Padahal besar ingin melibatkan. Nah, tapi dengan kehadiran PKSS, saudara-saudara kita dari Toraja ini lebih muncul lagi. Mungkin juga termasuk di Kabupaten Karimun sendiri kan. Dengan keberadaan PKSS artinya akhirnya Toraja mungkin yang punya wadah sendiri akhirnya juga ikut serta di PKSS di Kabupaten Karimun. Nah, kembali ke Pak Ketua. Sebagai ketua, saya langsung sebut, tak usah pakai calon lagi karena ini sudah tinggal 2 hari sudah dikukuhkan dilantik ini kan. Nah, sebagai ketua sendiri dengan 3 etnis dan ketua sendiri kan Bugis ya, Bugis Bone ya. Dengan adanya pengurus maupun anggota yang terlibat oleh 3 etnis, ada Toraja, Makassar, dan Bugis. Nah, bagaimana ini untuk, pasti tentu ada perbedaan nantinya di pengurusan ini. Apalagi nanti bicara tentang program kerja ke depan, langkah-langkah positif yang dilakukan. Nah, untuk menjaga ini tetap terjaga kebersamaan silaturahmi ini dengan 3 etnis nih gitu. Ini kan tanggung jawab yang besar juga nih, menjaga ini, perbedaan ini. Mungkin yang baru, yang selama ini kita nggak pernah tahu, tiba-tiba gabung nih. Nah, ini kan hal positif, tapi tanggung jawab seorang ketua ini cukup berat nih, karena ada 3 etnis tentu, apalagi bicara tentang kegiatan adanya penampilan seni budaya, ini kan pasti semua pengen terlibat nih. Bagaimana ketua sendiri strateginya untuk menjaga kebersamaan ini, 3 etnis ini? Dalam menjaga kerukunan 3 etnis ini, kami ada program jangka pendek lah. Adanya suatu silaturahmi, adanya sesuai dengan kita Tudang Sipulung. Kita Tudang Sipulung, nah disitulah kita membicarakan unek-unek semua, biar kita bersatu kan, dalam Tudang Sipulung. Artinya ketua ini walaupun bukan di tanah Sulawesi, tetap mengedepankan Tudang Sipulung. Nah, Tudang Sipulung ini sendiri kan adalah musyawarah. Artinya segala sesuatu yang ide maupun ya ada masukan, semua itu dibahas dalam musyawarah, yaitu Tudang Sipulung. Nah, ini salah satu langkah yang bagus, karena tentu bakal banyak nih perbedaan. Nah, ketua ini akan dituntut yang sebagai yang orang yang paling bijaksana di situ. Nah, bagaimana menyatukan yang perbedaan ini. Nah, kalau untuk ketua panitia sendiri, untuk nanti pelantikan, perkiraan tamu-tamu kita ini bakal hadir ini, terutama untuk pengurus sendiri dan anggota, akan dihadirkan berapa jumlahnya ini di pelantikan kita nanti? Ya, baik. Itu juga sudah kita bahas dalam acara yang baru disebut yang namanya Tudang Sipulung, dan kita sudah targetkan itu minimal 400 termasuk dengan pengurus panitia. Iya. Dan ini nanti bakal dihadiri tokoh-tokoh kita ya, dan mungkin juga di luar dari situ ya. Untuk paguyuban-paguyuban yang ada, organisasi-organisasi mungkin kepemudaan dan LSM mungkin juga akan diundang juga ketua ya. Insya Allah, kalau untuk undangan itu memang menjurus ke paguyuban ya khususnya ya. Semua ya paguyuban yang terdaftar itu kita akan undang semua. Terutama pemerintah ya. Ya, pemerintah musdanya juga kita ada berapa, ada sekitar 20 apa 30. Nah, kalau untuk bocoran sedikit aja. Nah, karena ini momen pilkada, ada nggak calon nanti yang hadir nih? Kalau calon kita tak bisa pastikan hadir ya, tapi undangan ada beredar. Ada beredar insya Allah. Tapi dengar-dengar ada salah satu yang memang kebetulan penasehat di DPD PKSS Kabupaten Karimun ya. Oh ya, kita mungkin tak perlu sebut nama, tapi kita harus juga transparan di sini bercerita bahwasanya memang ada calon kita yang kebetulan memang menjabat sebagai penasehat di apa kita ya kan. Jadi itu pun tapi tidak bisa dipastikan hadir, cuman undangan pasti kita kasih.
karena macam mana pun dia penasehat. Iya. Sama posisi saya juga di situ. Tapi nanti pas di acara hari hanya ya. Insya Allah. Hadir gak hadir mudah-mudahan. Mudah-mudahan hadir. Agar Dan nanti kebetulan itu. silaturahmi kan. Amin, amin. Dan kebetulan dia itu kami tokohkan dan salah satu orang yang berdarah Bugis. Kalau nggak salah dia masih dalam keturunan Daeng Cela. Oh, Nah, jadi luar biasa. sebagai orang yang udah mengemban amanah, beliau kalau tidak salah 2 kali ketua DPRD ya, ketua ya. Nah, jadi kami anggap mereka bisa merangkul kami dengan pengalaman beliau yang udah sepak terjangnya ya udah yang kami butuhkan adalah nasihat beliau. Penasihat ya, betul. Namanya juga penasihat. Penasihat. Nah, menyinggung soal pilkada. Ya. Untuk pilkada Kabupaten Karimun, ini kan secara serentak tanggal 27 November nih kan. Nah, kalau di Kabupaten Karimun ya mungkin sama dengan daerah-daerah lain ya. Menjelang-jelang akhir ini pasti makin meningkat ini, ya kan? Ini makin panas, dingin ya kan. Kalau hujan ya dingin lagi dia kan. Jangan sampai calon ini yang berebut, kita yang ribut kan gitu. Jangan sampai yang biasanya ngopi setiap hari tiba-tiba setahun sekali ngopi kan. Nah, kalau untuk PKSS sendiri mungkin saya tanya Pak Sekretaris lah. Untuk PKSS sendiri di Kabupaten Karimun menyambut Pesta Demokrasi 2024 ini tanggal 27 November ini. Seperti apa PKSS menempatkan diri untuk ikut serta mungkin berperan dalam pilkada ini atau Pesta Demokrasi ini 2024 untuk PKSS sendiri di Kabupaten Karimun? Ya, untuk PKSS sendiri mungkin saya mewakili teman-teman. Artinya kami menyambut Pesta Demokrasi ini, kami berbahagia dengan adanya demokrasi ini. Tentunya berbeda pilihan, akan tetapi kami mencoba untuk bersinergi dengan teman-teman, mencoba untuk mengikuti mengikuti instruksi dari baik itu dari DPP, DPW, apa yang menjadi arahan beliau kami mencoba untuk ikut. Jadi pesan kami ya mudah-mudahan nanti ke depannya demokrasi ini berjalan secara lancar. Kami dari DPD PKSS berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu. Ya, agar pilkada Kabupaten Karimun itu berjalan dengan jujur, transparan dan adil ya. Dan kemudian lahirlah seorang pemimpin yang bisa benar-benar memajukan Kabupaten Karimun ya, dan juga bisa bersinergi dengan PKSS dan PKSS siap untuk itu ya. Insya Allah. Nah, kalau untuk Pak Ketua sendiri, ini saya mau bicara tentang tradisi nih di saudara-saudara kita yang keturunan atau langsung dari Sulawesi sendiri di Kabupaten Karimun. Karena ini kan di Batam ini kan juga sama. Kalau di Batam itu tradisi Sulawesi Selatan itu kan sering masih ada banyak yang dibawa dari Sulawesi Selatan ke tanah rantau. Mungkin seperti kalau ada pengantin kan, tetap juga ada uang panek kan. Nah, kalau untuk di Kabupaten Karimun sendiri, bagaimana dengan tradisi-tradisi kita ini dari Sulawesi? Apakah di Karimun itu masih juga rame mungkin pas kegiatan, mungkin ada pengantin atau hari-hari apa? Nah, mungkin dalam keseharian kalau ketemu sesama, mungkin boleh diceritakan Pak Ketua? Tentang tradisi kita di Karimun, kita biasa lakukan itu pas ada acara pengantin, mayoritas orang kita tuh berbaju apa? Adat ya? Adat berbaju adat. Mayoritas berbaju adat. Yang kedua, di segi makanannya itu masih ada. Wow. Seperti nasuliku, Iya. barbarongko, ada ya. soko. Oh, soko. Intinya ada mam. Buras ada. Buras ada. Kalau buras di Lebaran ya. Iya. Kalau untuk bahasa sendiri, itu juga masih Sama, dibawa di warung kopi. Karena masih ada sebagian juga yang
Tidak bisa berbahasa Bugis. Artinya campur lah. Campur lah. Logat, tapi tetap G-nya tetap nyambung. Tetap. Iya. Kita kelebihan vitamin G. Oh, iya. Artinya, nah itu kan salah satu cara kita menjaga adat istiadat kita kan. Karena baik kita nih di Sumatera mau di Jawa, ya selalu kuat kita menjaga ini. Dan pesan saya pun sama. Ya, ini jangan sampai hilang. Nah, itu tadi yang terkait dengan yang sudah ada yang tak bisa bahasa daerah. Nah, ini mungkin nanti Pak Ketua bisa programkan pelatihan bahasa daerah. Ya kan gitu? Iya, betul. Yang kedua ada sedikit program kami rencana membentuk pencak silat. Oh, pencak silat. Untuk sekarang kan anak-anak kan udah terlupa istilahnya kan. Iya. Regenerasi kita di bawah. Kami membentuk pencak silat ya, Pak Sekre. Iya. Boleh Pak Sekretaris sambung. Mengenai tentang adat budaya kita, saya ingin menambahkan bahwa kebetulan tema yang kami ambil dalam pelantikan nanti insya Allah yang tanggal 12 hari Selasa nanti pada malam Rabu itu kami mengangkat tema yaitu pentingnya melestarikan budaya daerah sebagai identitas bangsa di era globalisasi. Jadi memang itu insya Allah kedepannya menjadi konsentrasi kami, di mana lajunya digitalisasi atau modernisasi yang kita rasakan saat ini, itu secara perlahan kan menggerus mulai dari adat budaya, bahasa yang mungkin yang kita mulai tergerus gitu. Anak-anak kita sekarang nih kalau kita boleh jujur, anak-anak yang orang tuanya mungkin kebetulan saya Bugis, saya orang Bugis, istri saya orang Bugis, anak saya tuh belum tentu Bugis. Karena itu efek dari modernisasi ya mungkin ya. Jadi kedepannya kami insya Allah itu program kami yaitu bagaimana cara melestarikan budaya bangsa biar kedepannya nanti anak cucu kita itu tidak melupakan adat budayanya. Karena saya mengingat pesan Bapak pendiri bangsa kita itu Bapak Insinyur Soekarno, kalau nggak salah dalam konsep nation character building ya. Kalau dalam konsep itu dia mengatakan bahwa suatu bangsa yang kehilangan akan identitas dan karakter budayanya, maka bangsa itu akan hancur. Dan ini ada pesan yang sangat mendalam dari Bapak pendiri bangsa kita, artinya kita tidak boleh melupakan adat istiadat kita tentunya. Ya, artinya kita mau di mana aja, namanya kita orang Bugis ya. Saya juga kebetulan orang Bugis. Ya, sama nih, saya mau tanya dulu satu persatu. Kalau istri kita, deng-dengku semua Bugis? Bugis. Atau ada yang suku lain? Alhamdulillah saya suku lain. Suku lain? Sukunya apa? Lebih ke Melayu ya? Melayu. Kampar ya. Pak Sekretaris? Ya, saya alhamdulillah kebetulan Bugis. istri saya Bugis. Bugis. Nah, kalau saya Batak. Nah, untuk menjaga nih cara ini mungkin ada yang melakukan hal yang sama. Tapi kalau saya sendiri, karena saya kelahirannya Jambi, bukan dari Sulawesi Selatan. Tapi tetap saya bagaimana anak ini tahu tentang diri dia, orang tua dia siapa. Nah, jadi istri saya Batak. Tapi istri dan anak saya itu manggilnya Tata. Jadi Tata kan itu identik dengan Sulawesi Selatan kan, Bugis kan. Dan saya mau bertanya juga nih, sebenarnya kalau dari kami kecil nih ya, lebih kepada Eta kan? Eta. Ada pergeseran tuh, jadi Tata. Kalau anak saya sebenarnya Eta. Eta dia. Dan ini udah menggerus artinya. Iya, ada yang Tetah. Nah, tapi itu ya sama lah. Tapi itu bagian dari kita menjaga adat istiadat kita lah. Nah, istri dan anak saya sama, semua manggil itu. Nah, itu salah satu. Karena mungkin nanti ya, atau ada mungkin sedikit bocoran Pak Sekretaris untuk PKSS sendiri di Kabupaten Karimun. Mungkin ada perencanaan program nanti ke depan terkait bagaimana ini tradisi ini terjaga. Mungkin salah satu nanti mungkin ada studi atau napak tilas ke tanah leluhur mungkin. Ya,
Pertama dari intern kami, dari internal kami yang ada di DPD PKSS, itu kami sudah merencanakan tentang adanya pelestarian dalam bidang budaya dan seni. Itu mungkin dalam pencak silat, dalam tarian, bahkan insya Allah dalam kerohanian juga kami canangkan itu. Jadi di pengurusan kami itu ada tentang kerohanian, dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Karena di mana adat budaya kita di Sulawesi Selatan yang seperti kita lihat di pengantin-pengantin, mungkin semuanya ada, cuman kita sedikit berbeda yang tentang barzanji kan kita sedikit berbeda dari dibandingkan dengan suku-suku lain walaupun memiliki kesamaan. Tapi itu kami berusaha untuk mempertahankan bagaimana yang sistem yang dilakukan oleh orang-orang Bugis, begini caranya, dan suku-suku lain seperti ini. Jadi masing-masing memiliki karakter masing-masing. Tapi uang panennya tetap sama. Uang panen tetap sama. Jadi harga jualnya luar biasa. Tetap harga dirinya mantap. Artinya bepa-bepanya pun sama kue-kuenya ya. Tapi saya kalau masalah uang panai itu mungkin jangan terlalu dianggap bahwa dianggap terlalu negatif. Nah, ini kan cerita lalu kan? Gitu. Yang akhirnya ya menjadi beban sendiri untuk kita kan. Betul. Padahal bukan tujuannya ke sana kan. Nah, makanya saya mikir jadi dapat bata kayaknya. Tapi tidak itu jodoh namanya. Jadi untuk Pak Ketua sendiri nih, untuk membakar semangat pengurus dan anggota sendiri, dan tentu nanti kan sudah berjalan juga untuk pengurusan kecamatan ini, untuk menjelang pelantikan ini. Kecamatan sih belum, karena saya pun kadang berpikir karena lingkup kecamatan itu kecil kita, kecil. Ada berapa kecamatan di Kabupaten Karimun? 7 apa 9? Hah? 12 ya. 12. Nah, ini kalau melihat di saudara-saudara kita yang 3 etnis ini, baik Toraja, Makassar, Bugis ini di 12 kecamatan ya. Nah, ini hampir ada semua di 12 kecamatan ini. Cuman di Karimun Besar aja dia banyak. Karimun Besar 3 kecamatan kita. Sama Tanjung Batu ya, 4. Di Karimun kan Kecamatan Tebing, Karimun Besar lah istilahnya pulaunya. Tebing, Meral Kota, Meral Balat, sama Tanjung Batu. Dan ini mungkin setelah pengukuhan pelantikan ini akan dibentuk ya? Ya, insya Allah. Tapi ini sudah menjadi calon-calon semua? Maksudnya? Calon pengurus untuk di kecamatan. Yang sekarang panitia sekarang ini maksudnya? Enggak, yang saudara-saudara kita di 12 kecamatan ini, apakah sudah ada yang menyatakan sikap untuk siap bergabung? Gitu. Mungkin saya jawab. Pak Sekretaris boleh? Kalau untuk pembentukan di kecamatan, kami terus terang belum berkonsentrasi atau belum melanjutkan sampai ke tahap itu, karena dalam tempo waktu yang mungkin dibilang ini singkat ya Pak Ketua ya, singkat. Jadi kami masih berkonsentrasi bagaimana cara merangkul, bagaimana cara meyakinkan kepada seluruh anggota bahwa ini terbentuk sebagai upaya untuk mencapai sesuatu yang belum dicapai sebagai wujud dari tujuan berorganisasi gitu. Jadi kami masih dalam tahap meyakinkan para anggota. Nanti insya Allah ke depannya pastinya setelah pelantikan kami berusaha untuk mengembangkan amanah itu, karena mungkin ada mungkin satu sepemahaman atau satu ide yang ingin bergabung dengan kita. Kami artinya merangkul semua. Artinya fokus untuk terus mensosialisasikan PKSS di Kabupaten Karimun, dan kemudian fokus juga akan membentuk di tingkat kecamatan, mungkin nanti dari OKK kaderisasi. Nah, kalau untuk panitia sendiri, mungkin ada dari unsur-unsur yang akan hadir nanti ini apakah tokoh-tokohnya yang hadir dari perwakilan, mungkin dari saudara kita dari Toraja juga akan hadir, Makassar mungkin dari Bugis? Ya, baik. Kalau untuk yang hadir nanti dari yang
kesukuannya Toraja, sebetulnya justru mereka yang semangat sisi mau tampil gitu, maksudnya artinya semangatnya dia dilibatkan di situ dan ikut berapa sama kita. Jadi ya alhamdulillah sih, karena sebelumnya kita mau bentuk panitia pelaksanaan ini, mereka udah gabung sama kita melalui acara itu tadi, yang acara silaturahmi kita. Ya artinya mereka bukan menjadi tokoh-tokohnya, bukan menjadi tamu, tapi menjadi tuan rumah. Ya, dia mempertanyakan, Pak, boleh tak kami begini, boleh tak kami begini, dan kami sangat menyambutnya, ya ayo, ayo kita dan sama-sama. Ya, dan awal pembentukan ketua panitia itu kami kasih bocoran sedikit bahwa kami salah satu cara kami untuk merangkul semua, ketua panitia yang kami tawarkan untuk pertama kali itu dari Tanah Toraja. Tapi di panitiaan ini kan terlibat semua. Terlibat. Insya Allah terlibat. Baik tiga etnis ini. Mereka setelah terbentuk panitia, mereka malah ikut mensupport dan ingin berbuat di situ di dalam. Ya, artinya kan itu yang juga akan menambah semangat Pak Ketua. Mungkin kan? Karena ini tugas beratnya. Ada 3 etnis langsung. Alhamdulillah. Kedua, keluarga kita Toraja itu setiap dia ada arisannya, arisan per bulan pasti ngundang kita. Waduh. Ya, dengan ciri khas makanan itulah kapurung. Jadi jadwal Pak Ketua ini nambah lagi ya. Biasa. Iya kan? Luar biasa juga ketua kami dalam mensosialisasikan PKSS ini. Mereka datang ke sana, datang ke sini, bagaimana caranya merangkul 3 etnis ini gitu. Tapi kalau banyak nambah agenda ini jangan sampai nggak fokus juga di rumah kan. Gitu. Itu kewajiban. Ya. Jadi sedikit tambahan lagi. Mungkin untuk PKSS ini setelah pelantikan pengukuhannya nanti ini. Bagaimana nanti PKSS di kabupaten sendiri melibatkan diri terkait dengan mungkin pengembangan atau kemajuan Kabupaten Karimun sendiri dengan pemerintah. Nah, bagaimana melibatkan PKSS ini sendiri? Mungkin siapa yang boleh jawab? Sekretaris atau Pak Ketua? Iya, mungkin ini yang bakalan salah satu yang menjadi program kami, karena sampai sekarang kan mungkin belum ada wadah yang cukup besar untuk menyatukan semuanya. Mungkin dalam misalkan maksud saya itu dalam pameran tentang suku adat kita, ya mudah-mudahan kedepannya harapan kami bisa menciptakan sebuah event di mana tentang adat budaya kita pamerkan, kemudian mendatangkan semua suku-suku untuk melihat bahwa ini loh adat budaya orang-orang Bugis. Tentunya ini melibatkan pemerintah kan. Kami meminta doa serta dukungan baik berupa moral ataupun moral kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Karimun, dalam hal ini mendukung kami dalam pelestarian budaya, khususnya budaya Sulawesi Selatan. Artinya bukan hanya memamerkan, tapi menunjukkan, kalau disebut tadi itu menghadirkan berbagai paguyuban, artinya akan menunjukkan bahwa di Karimun itu kaya akan suku suku adat, dan artinya banyak perbedaan, tapi disitulah dengan mengundang itu kan artinya ada persatuan yang kuat kan, dan targetnya tentu bukan hanya di dalam Karimun, artinya di luar kan, terutama mungkin dengan investasi mungkin, yang artinya karena investasi kan butuh keamanan, melihat situasi bagaimana masyarakatnya di sana kan, nah mungkin itu. Nah kalau untuk kepengurusan dan keanggotaan kita. Ini kan mungkin di Kabupaten Karimun kan ada industri juga ya. Iya ada. Nah, nggak tahu saya mungkin di bawah komando Ketua Tata ini, apakah nanti PKSS juga nanti akan bersinergi dengan pemerintah terkait mungkin ya bagaimana PKSS ini kan harapannya orang gabung kan harapannya ada manfaat yang bisa didapat kan. Artinya bukan hanya sekedar silaturahmi ya, mungkin nanti PKSS mungkin bisa dengan membangun dengan sinergi dengan pemerintah atau pihak swasta, mungkin dalam menciptakan lapangan kerja. Nah, mungkin Pak Sekretaris bagaimana itu?
Boleh Pak Ketua, mungkin apakah ada nanti menciptakan terkait bagaimana menciptakan lapangan kerja, mungkin dengan sinergitas PKS dengan pemerintah, dengan pihak swasta mungkin. Iya. Artinya untuk langkah awal yaitu tentunya harapan semua anggota, tapi pada kesempatan ini mungkin langkah awal itu paling menjalin komunikasi dulu dan meminta arahan kepada pemerintah daerah tentunya. Iya. Dan tentunya kita ya memohon itu adalah memang harapan semua anggota. Karena memang dari anggota kami kan masih banyak yang masih memerlukan pekerjaan atau masih dalam tahap mencari kerja. Dan ya mudah-mudahan nanti kami bersilaturahmi dan disambut baik oleh pemerintah daerah bahwa ini adalah dan ini bukan hanya keluhan dari ini kan, semuanya suku-suku mungkin merasakan itu. Tapi untuk khusus PKS sendiri di Kabupaten Karimun, apakah mungkin nanti akan membuat atau membentuk suatu badan usaha, mungkin usaha secara bersama untuk dimanfaatkan untuk organisasi maupun anggota mungkin? Iya, itu memang sudah ada juga kami bahas, cuman belum konsentrasi untuk memfokuskan pembahasan tentang itu, tapi sudah menjadi pembahasan. Mungkin kami nanti akan membentuk sebuah koperasi yang mana anggotanya itu adalah anggota dari PKSS itu sendiri. Tergabung di PKSS. Iya, dan kebetulan kan di sana lahan itu masih banyak, mungkin dalam hal pertanian atau seperti pengolahan yang bisa dikelola di wilayah Tanjung Balai Karimun. Iya. Yang kedua yayasan. Kita rencana ada bentuk yayasan. Kebetulan dalam keanggotaan kita itu ada yang Kori dan Hafiz. Wah, subhanallah. Iya. Mungkin bagaimana ya? Mungkin sebelum mengakhiri podcast kita ini, karena mungkin ini Pak Ketua Panitia ini, walaupun sedang duduk di sini, ini pikirannya di Kabupaten Karimun. Karena beliau ujung tombak untuk bagaimana cara ini sukses. Amin. 100%, kalau bisa 101. Ya kan gitu. kayak game domino pula tuh kan. Kan begitu. Nah, mungkin Pak Ketua mungkin ada pesan sendiri untuk pengurus, anggota maupun calon yang sedang mikir-mikir nih untuk bergabung nih. Mungkin yang sudah 70%, mungkin ada pesan sendiri sekaligus mensosialisasikan PKSS seperti apa. Karena tadi saya belum tanya soal kenapa bergabung di PKSS Kabupaten Karimun. Nah, mungkin boleh disampaikan agar menjadi pesan buat saudara-saudara kita semua yang mungkin belum gabung ke PKSS. Boleh Pak Ketua? Ya. Salah satu alasan saya bergabung di PKSS, saya udah pernah ikut keanggotaan organisasi yang lain ya? Yang lain istilahnya kan, organisasi. Dan di PKSS ada kelebihan. Iya. Nah, makanya saya berantusias bergabung ke PKSS. Iya. Salah satu kelebihannya dengan 100%-nya terlibat saudara-saudara kita dari Toraja ya. Iya. Yang mungkin sebelumnya dulu mungkin jarang kita lihat kan. Betul. Nah, tapi kan salah satunya. Dan yang kedua di PKSS inilah baru yang ada namanya podcast Pak ya. Terima kasih Pak. Podcast. Mungkin nanti ditambahin Ketua Panitia. Mungkin dari Pak Sekretaris dulu. Mungkin ada pesannya untuk saudara-saudara kita, mungkin baik yang sudah gabung maupun yang masih mikir-mikir nih 70% nih. Iya. Buat seluruh warga Sulawesi Selatan yang ada di tanah perantauan khususnya di Tanjung Balai Karimun. Di sini saya selaku sekretaris menawarkan diri untuk bergabung kepada DPD PKSS yang ada di Tanjung Balai Karimun. Kenapa ini berbeda? Karena pertama yang kami konsentrasikan itu menjalin keakraban atau silaturahmi yang rutin. Alhamdulillah. Kekerabatan. Alhamdulillah itu udah kami laksanakan. Sudah berjalan, setiap bulan kami berkumpul. Jadi harapan kami ke depan, mudah-mudahan ini sebuah wadah yang bisa menyatukan
semua ide, pendapat, menyelesaikan semua permasalahan secara bersama-sama. Tudang Sipulung ya. Tudang Sipulung. Ya, alhamdulillah setiap bulan kami mengadakan Tudang Sipulung itu. Subhanallah, Ya, luar ya, biasa. ya. Nah mungkin dari Pak Ketua Panitia nih, mungkin boleh ditambahkan yang tadi itu, mungkin ada pesan untuk saudara-saudara kita yang nonton podcast ini nih. Baik, makasih. Sini saya cuma ingin menyampaikan bahwasanya ikutnya saya bergabung di PKSS itu memang dari dalam, karena saya melihat PKS ada sesuatu lain daripada yang lain yang belum pernah dibuat organisasi yang lain. Dan saya merasa ini satu kelebihan dan ini satu penilaian saya yang positif. Yang biasanya tidak dilakukan, kenapa di PKS ada. Dan alhamdulillah dengan adanya Izin PKS ya. PKS. Nanti kalau PKS Ya. beredar. Boleh Ketua lanjut ya. PKSS ini ya mungkin karena baru atau memang saya sudah nyaman di situ dengan adanya perbedaan dengan yang lain. Tapi saya merasa nyaman karena apa? Didukung oleh saudara-saudara, adik-adik kita, bahwa mengatakan PKS ini akan sukses, insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Jadi itulah sebabnya kenapa saya ada di sini. Amin, mantap, luar biasa Pak Ketua. PKSS. Jadi ini kan pesan bapak-bapak semua nih, dengku. Nah kali ini saya yang kasih pesan nih, sebelum saya tutup nih. Nah mungkin untuk PKSS sendiri di Kabupaten Karimun, mungkin buat yang milenialnya, anak-anak muda-mudinya nih, mungkin lebih khusus buat pesan Pak Ketua nih sebenarnya, mungkin dikasih lebih ruang yang terbuka kali, yang lebih besar, bagaimana orang ini, saudara-saudara kita yang muda-mudi ini, berkarya lebih luas lagi di PKSS, karena nanti, karena ini zamannya milenial nih. Iya. Nah, biar juga bermanfaat untuk Kabupaten Karimun. Dan pesan saya untuk PKSS Kabupaten Karimun sendiri, khusus untuk Pak Ketua dan Sekretaris, Ketua Panitia, mungkin bukan menggurui, tapi ini adalah tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Apalagi sebagai organisasi yang baru kita ini kan. Ini saya kebetulan di pengurusan kota. Nah, sama juga saya di Wakatuju, membidangi mungkin komunikasi, dan mungkin nanti kita ke depan, walaupun kita beda wilayah, mungkin suatu saat kita bisa bersinergi bagaimana membangun komunikasi, mungkin dalam pelatihan tentang kehumasan, ya kan? Karena bidang saya di situ. Nah, makanya saya jadi host. Kalau enggak mungkin saya jadi tukang jual baju, ya kan? Nah, mungkin nanti ada pesan, mungkin Pak Ketua, kita banyak perbedaan di PKSS. Perbedaannya itu jelas sudah kelihatan. Dengan kita ada Toraja, ada Makassar, ada Bugis, itu suatu perbedaan. Dan menjaga kebersamaan itu cukup berat. Cukup berat. Karena kebiasaan, ya mohon maaf, mungkin segelintir orang itu menganggap dirinya, untuk apa masuk kalau nggak ada dapat apa-apanya, kan begitu. Padahal ini organisasi sosial, termasuk organisasi sosial sebagai wadah silaturahmi. Mungkin yang perlu ditanamkan bahwa sebelum kita mengatakan itu, apa yang kita kasih dulu nih organisasi, kan begitu. Nah, tapi sebagai ketua ya pesan saya harus bijak, lebih bijak lagi. Kalau anggota 70%, ketua harus 102, kan gitu. Bagaimana perbedaan ini bisa disatukan? Ya tadi Tudang Sipulung itu salah satu strategi yang tepat, karena lebih bagus kita bermusyawarah langsung untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tapi saya yakin PKSS di Kabupaten Karimun bakal sukses, bakal bermanfaat lebih besar untuk kepengurusan dan anggota maupun untuk Kabupaten Karimun sendiri. Dan saya yakin juga dengan Pak Ketua Panitia, ini termasuk penasihat Ketua Panitia, penasihat juga, dan saya yakin acara pelantikannya bakal
berjalan lancar. Amin, amin. Ewako. Rewako. Dan kayaknya dari Batam bakal banyak yang hadir ya. Dengar Mas. Nah, 150 orang. iya. Amin. Dan insya Allah saya pun hadir. Amin. Ya kan? Kita sama-sama sukseskan acara pelantikan pengukuhannya PKSS Kabupaten Karimun, dan harapan saya tetap sama, tetap jaga kebersamaan kita walaupun kita banyak perbedaan, karena perbedaan ini yang menguatkan kita sebenarnya ketika kita bersatu. Oke? Siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ketua Terima kasih. DPD, pengurus DPD PKSS Kabupaten Karimun beserta Pak Sekretarisnya, dan di sini Pak Ketua Panitianya yang duduknya enak di sini kelihatannya, tapi pikirannya ke Kabupaten Karimun, karena tadi sebenarnya dia mintanya kalau bisa 15 menit aja podcastnya, tapi nggak bisa. Karena kalau untungnya ini 3 orang, kalau 4 orang bisa 2 jam, ya kan? Karena masih ada sisa 20% tadi kan. Tapi tenang, ferry untuk dari Batam ke Karimun masih ada. Nah, tapi dan ini kebetulan kita podcast kan. Nah, saya harap nanti PKSS Kabupaten Karimun bisa sosialisasikan juga untuk channel PKSS podcast ini, dan karena ini kru-kru kita ini yang luar biasa membangun nanti, dan mudah-mudahan podcast PKSS bisa juga dibentuk di Kabupaten Karimun. Insyaallah, amin. Oke. Terima kasih sekali lagi Dendeku semua, Pak Ketua, Sekretaris, dan Ketua Panitia sudah berkenan menjadi narasumber di podcast PKSS, Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan. Pokoknya kita berjaya sama, kita satukan semua perbedaan. Insya Allah kita bakal maju terus dan kita besarkan sama-sama PKSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel podcast PKSS Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan.